Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Rahayu selaku Kepala SMK Pancasila 8 Slogemo, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SMK Pancasila 8 Slogemo yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmatnya kita semua dapat berkumpul di ruangan ini tanpa ada halangan suatu apapun, dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Erlita Vanilawati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Wonogiri. Di sini saya akan melaksanakan diseminasi sebagai wujud aksi nyata modul 1.4 yang berjudul Grup Sharing Penerapan Konsep Inti Modul Budaya Positif. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama dulu ya Bapak Ibu semuanya. Semuanya dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, dimohon untuk duduk kembali. Ya, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita, diskusi sharingnya akan langsung saya mulai nih Bapak Ibu. Saya akan memaparkan mengenai budaya positif. Dari materi yang sudah saya pelajari pada modul 1.4 mengenai budaya positif, di sini saya akan menularkan sedikit ilmu yang saya dapat pada saat pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini. Sebelum saya ke materi, sebelumnya saya ingin bertanya Bapak Ibu. Kira-kira dari Bapak Ibu semuanya setuju nggak dengan pernyataan kalimat pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Apakah Bapak Ibu guru semuanya yang ada di sini setuju dengan pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju, tergantung. Ada yang tidak setuju. Kemudian, untuk yang kedua, gimana Pak? Hukuman yang sifatnya mendidik baru setuju ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut Bapak. Kemudian yang kedua yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Insidental.
Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sangat setuju. Baiklah, ini hanya pertanyaan pemantik saja Bapak Ibu sebagai pengantar kita memasuki materi budaya positif seperti itu. Kemudian nanti untuk topik yang akan saya sampaikan hari ini, yang pertama itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua itu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga nanti ada keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Maaf. Yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam terakhir nanti ada restitusi, yaitu segitiga restitusi itu sendiri. Yang pertama yaitu mengenai disiplin positif. Tentu kita tahu nggih Bapak Ibu, kalau yang namanya di sekolahan pasti ada yang namanya kedisiplinan. Gitu nggih. Di sini itu ada yang namanya disiplin positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kita akan membahasnya satu persatu seperti itu. Yang pertama, ini dalam teori dalam disiplin positif, di sini ada yang namanya perubahan paradigma, yaitu teori kontrol atau kontrol teori. Ini menurut pendapat Dr. William Glasser, yang kemudian teori kontrol ini seiring berjalannya waktu itu mengalami perubahan. Yang awalnya teori kontrol kemudian berubah menjadi teori pilihan atau choice teori seperti itu. Apa saja isi dari teori kontrol atau choice teori tersebut? Yang pertama yaitu ilusi bahwa seorang guru dapat mengontrol murid. Kenapa dikatakan guru mengontrol murid itu hanya ilusi? Ada yang mungkin dari Bapak Ibu guru mungkin sudah ada yang mendapatkan materi ini sebelumnya mungkin? Baiklah, kita akan membahasnya satu persatu. Ilusi guru mengontrol murid. Kenapa di sini pada teori ini dikatakan mengontrol murid itu hanyalah sebuah ilusi saja Bapak Ibu ternyata. Menurut William Glasser, dalam ilusi mengontrol murid itu diibaratkan seperti ini Bapak Ibu. Katakanlah dua orang yang saling berpegangan tangan seperti ini. Berpegangan tangan dengan kuat. Apabila di antara satunya dia itu tidak ingin membuka salah satu tangannya, maka tangan itu tidak akan membuka Bapak Ibu. Dia akan mengepal. Meskipun salah satu dari pihaknya itu mungkin dengan menawarkan hadiah, kemudian menawarkan menyodorkan hadiah misalnya uang atau barang atau apa gitu kan. Misal katakanlah si Ani dan si Budi gitu ya Bapak Ibu. Ini Ani, ini Budi gitu. Mereka begini, berpegangan tangan gini ya. Misalnya seperti ini. Kemudian si Ani ini ingin membuka kepalan tangannya si Budi. Ketika si Budi ini tidak ingin membuka tangannya, maka mustahil tangan si Budi ini bisa terbuka. Meskipun si Ani menyodorkan akan memberikan hadiah, akan memberikan imbalan, akan memberikan uang misalnya. Seperti itu. Maka tangan si Budi ini, kalau si Budi ini memang tidak ingin membuka tangannya, maka juga otomatis tangannya ini tidak akan dibuka seperti itu. Begitu juga dalam kita itu mengontrol seorang murid seperti itu. Mau sekeras apapun kita mengontrol murid, kalau dari murid itu sendiri tidak ingin memang dia itu sengaja untuk memutuskan dirinya itu dikontrol, maka itu juga tidak akan terjadi seperti itu Bapak Ibu. Itu untuk teori kontrol. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolahan itu banyak sekali kita temukan bahwa dengan mengkritik anak, kemudian membuat anak itu merasa bersalah, itu dapat menimbulkan kedisiplinan bagi anak.
Mungkin karena jujur saja dari awalnya sebelum saya mendapatkan materi ini, saya merasa seperti itu. Ketika anak itu dibuat merasa bersalah, maka anak itu akan disiplin. Pemikiran awal saya seperti itu. Atau mungkin dari Bapak Ibu guru semuanya juga mungkin ada yang beranggapan seperti itu. Tapi ternyata setelah saya menerima materi budaya positif ini, ternyata saya keliru sekali lagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena kritik dan membuat orang merasa bersalah itu ternyata juga tidak dapat mendisiplinkan anak tersebut. Jadi anak ketika dibuat merasa malu itu bukan dari motivasi dia untuk melakukan kedisiplinan, itu bukan merupakan motivasi dari dalam dirinya, melainkan hanya motivasi eksternalnya. Jadi motivasi dari luar, bukan dari dalam diri si anak, seperti itu. Mungkin karena mungkin tidak mau, mungkin ada guru A misalnya, kamu tidak mengerjakan tugas, kamu bodoh, bla 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 bla, misalnya seperti itu. Mungkin kedepannya si anak ini akan mengerjakan tugas, tetapi si anak ini mengerjakan tugas itu bukan karena semata-mata dia itu pengen dia itu memang pengen disiplin dari dalam dirinya gitu, tetapi hanya untuk menghindari supaya tidak mendapatkan kritik seperti itu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini ini juga hanya merupakan sebuah ilusi bagi seorang guru, seperti itu. Kenapa demikian? Kembali lagi. Ketika si anak ini memang dia itu tidak mau tidak mau menempatkan dirinya untuk dikontrol, maka sebanyak apapun penguatan positif yang kita berikan, itu juga tidak akan diterima oleh si anak. Jadi hanya sebatas mereka itu melakukan kedisiplinan itu hanya sebatas pada mengikuti saja gitu. Jadi bukan dari dorongan dalam dirinya, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sama seperti yang sudah saya katakan tadi. Misal ada bapak atau ibu guru misalnya mengatakan karena si Budi misalnya tidak mengerjakan tugas, maka si Budi ini dikata-katai misalnya seperti itu. Karena merasa, lah saya gurunya, terserah saya mau memarahi kamu, saya mau menghukum kamu, itu terserah saya. Mungkin dengan demikian si anak ini besoknya mungkin mau mengerjakan tugas. Tetapi sekali lagi, alasan si anak mengerjakan tugas itu bukan dari dalam dirinya, bukan karena mereka itu pengen pengen menunjukkan inilah saya, bukan, tetapi hanya karena untuk menghindari suatu hukuman atau kritik yang diberikan oleh guru, seperti itu. Inilah yang dimaksud dengan teori kontrol, yang kemudian ini menjadi choice teori atau teori pilihan. Jadi anak itu melakukan kedisiplinan itu hanya sebagai pilihan si anak gitu, semata-mata untuk menghindari hukuman, seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai perubahan paradigma stimulus respon atau dari teori kontrol tadi. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau dari yang ilusi kontrol tadi, kalau menurut Bapak Ibu semuanya, yang memiliki kontrol itu sebenarnya siapa Bapak Ibu? Guru atau siswa sendiri? Iya, siswa sendiri. Jadi menurut teori kontrol, yang memiliki kontrol itu adalah siswa sendiri. Karena sekali lagi Bapak atau Ibu guru itu hanya sebagai penuntut sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara ya. Jadi guru itu hanya menuntun laku anak atau mempertebal laku anak. Karena anak itu dilahirkan itu mereka sudah memiliki garis-garis tipis di mana yang akan mempertebal itu adalah Bapak atau Ibu guru.
positif tentunya seperti itu. Kemudian di sini itu dibedakan menjadi dua. Ada stimulus respon, kemudian ada teori kontrol atau pilihan tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Misalnya untuk stimulus respon kita bisa yang pertama kita bisa mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian yang kelima yaitu yang keenam, model berpikir menang atau kalah itu resume dari stimulus respon yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian untuk teori kontrol sendiri itu yang pertama ada kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi sebelum kita mendisiplinkan anak, kita harus memberikan wawasan dulu pada anak seperti itu. Jadi kita tidak langsung misalnya kayak tadi, kamu harus mengerjakan, kalau kamu tidak mengerjakan kamu akan bla 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 misalnya. Kamu tidak usah mengikuti pelajaran saya misalnya seperti itu. Karena hal-hal yang seperti itu hanya akan menimbulkan motivasi eksternal saja, bukan motivasi internal seperti itu. Kemudian yang selanjutnya dari teori kontrol yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Termasuk juga seorang anak yang melanggar tata tertib misalnya. Itu mereka pasti memiliki yang namanya tujuan. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang kita lakukan, itu memiliki tujuan. Entah itu tujuan yang berupa positif maupun tujuan yang berupa negatif. Kemudian selanjutnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi yang sudah saya gambarkan, bahwa misalnya dalam genggaman tangan, kepalan tangan yang digenggam erat itu tidak akan terbuka ketika si pemilik tangan itu tadi memang tidak mengizinkan dirinya untuk membuka tangannya seperti itu. Kemudian selanjutnya, Anda tidak dapat mengontrol orang lain. Ya, karena kembali lagi, yang bisa mengontrol hanyalah diri sendiri seperti itu. Kemudian ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi dan konsensus ini adalah kesepakatan ya, menciptakan pilihan-pilihan baru. Seperti tadi, misalnya dalam genggaman tangan tadi kan si Ani dan si Budi ya. Ketika si Budi ini tadi mau membuka tangannya karena mendapat bujukan dari si Ani mungkin akan mendapatkan uang 10.000 misalnya. Akhirnya si Budi ini membuka tangannya. Nah, inilah yang dinamakan pilihan-pilihan baru. Itu adalah pilihannya Budi gitu. Budi mau menerima uang 5.000 atau tidak itu adalah pilihan Budi. Karena si Ani hanya bisa memberikan pilihan saja seperti itu. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang. Kenapa kalau di sini menang-menang bukan menang kalah? Karena kalau menang kalah ya berarti itu pertandingan ya, karena ini bukan pertandingan. Jadi kenapa di sini model berpikirnya menang-menang? Karena tidak satu pun manusia itu berpikiran untuk menjadi orang yang kalah. Iya, benar sekali. Jadi memang tidak ada manusia di dunia ini yang menginginkan dirinya itu untuk kalah. Termasuk itu juga pada siswa. Jadi ketika kita bisa menanamkan pemahaman dulu kepada mereka, kemudian mereka mau belajar, itu artinya kalau ketika mereka itu mau belajar, artinya mereka itu memiliki keinginan atau motivasi dari dalam dirinya seperti itu. Sehingga dengan demikian bisa dikatakan guru menang, siswa pun juga menang. Menang karena berhasil menanamkan motivasi dari dalam dirinya seperti itu. Kemudian selanjutnya, ini kata disiplin sendiri mungkin sudah tidak asing ya ketika kita berbicara dengan kedisiplinan sudah tidak asing lagi. Kedisiplinan sendiri itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar.
Kemudian makna asal dari kata ini yaitu berkonotasi dengan disiplin diri atau disiplin membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan yang tujuan ini yang dihargai, yang menurutnya itu benar gitu kan ya. Kemudian dari sini dari kata disiplin sendiri ini mengalami perubahan makna, yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Misalnya kita membuat tata tertib misalnya. Itu artinya apa? Kita ingin kita ingin membuat orang lain itu untuk mendapatkan kepatuhan. Misal katakanlah saja di sekolahan kita gitu. Ada tata tertib SMK Pancasila 8 Slogoimo yang sudah dipajang di tiap-tiap kelas seperti itu. Itu artinya berarti apa? Siswa itu mau tidak mau harus mentaati tata tertib itu tadi kan seperti itu ya. Itu untuk arti kata disiplin tadi. Sebenarnya ketika kita berpikiran seperti itu, justru kedisiplinan itu akan menjadi menjadi momok seperti itu. Karena apa? Disiplin itu membuat diri kita itu tidak nyaman gitu. Karena kita harus melakukan ini, kita harus melakukan itu. Betul tidak Bapak Ibu? Misalnya saja kita sebagai guru, misal ada tata tertib untuk guru misalnya. Namanya tata tertib gitu aja ya. Itu kan seolah-olah membuat diri kita itu tidak nyaman. Kita harus melakukan sesuatu yang mungkin bertolak belakang dengan jati diri misalnya. Makanya di sini dikatakan bahwa disiplin itu menciptakan perasaan yang tidak nyaman. Seperti itu. Karena itu tadi ya, kaitannya kalau disiplin dengan tata tertib kan seperti itu. Yang dimana tata tertib itu tadi sudah ada dan kita harus mengikuti seperti itu. Nah, di sini ada yang dinamakan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai mulia yang ada dalam setiap diri manusia seperti itu. Untuk kalimat yang saya cetak tebal, setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa apapun itu, entah itu perilaku yang positif maupun negatif, semuanya itu pasti memiliki tujuan. Begitu juga nanti dengan siswa. Bahkan siswa yang melanggar aturan, itu pun juga mereka itu memiliki tujuan seperti itu Bapak Ibu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jadi dari nilai-nilai kebajikan universal ini, kemudian ketika ditanamkan, kemudian dilaksanakan terus-menerus, maka akan menciptakan yang namanya motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri. Seperti itu. Nah, ini kalau tadi kita berbicara mengenai disiplin itu menjadi memberikan perasaan yang tidak nyaman, ini ada yang namanya disiplin positif. Apa beda disiplin dengan disiplin positif? Kalau disiplin tadi kan diibaratkan tadi ya, contohnya ada tata tertib, di mana tata tertib itu sudah ada, kemudian kita harus melaksanakan sesuai dengan tata tertib tersebut. Seperti itu. Nah, untuk nanti di disiplin positif itu nanti untuk tata tertib itu dibuat dengan namanya keyakinan kelas. Gitu. Jadi dari aturan itu yang membuat itu adalah bersama-sama, kesepakatan. Katakanlah misalnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti dibuat oleh bersama-sama siswa dengan guru. Jadi guru itu tidak serta-merta memberikan tata tertib. Siswa dilarang membawa handphone misalnya. Tidak ada seperti itu. Tapi
di dalam keyakinan kelas itu siswa bersama-sama dengan guru merumuskan keyakinan kelas. Nilai-nilai yang positif yang dianggap harus disepakati bersama gitu. Jadi dari keyakinan ini dari disiplin positif ini akan menimbulkan suatu apa ya namanya? Suatu bukan hukum, tapi suatu kesepakatan. Kalau sudah kesepakatan kan berarti mau tidak mau ya harus dilaksanakan gitu kan. Berbeda nggih dengan tata tertib tadi ya. Kalau tata tertib itu kan sudah ada gitu ya, siswa tidak terlibat dalam pembuatannya seperti itu. Tapi dengan keyakinan ini tadi, keyakinan kelas ini tadi, itu siswa dengan guru itu bersama-sama membuat. Jadi siswa itu ikut dalam merumuskan keyakinan-keyakinan itu tadi. Dengan demikian maka nanti siswa itu akan lebih lebih menanamkan ke dirinya untuk melaksanakan kesepakatan-kesepakatan itu tadi. Dan itulah yang dinamakan nanti dengan motivasi intrinsik seperti itu. Di sini, disiplin positif. Disiplin positif adalah proses pendisiplinan terhadap anak tanpa memberikan ancaman atau memberikan hukuman. Lah terus gimana Bapak Ibu? Mendisiplinkan anak tanpa memberikan ancaman maupun hukuman. Kira-kira bisa apa tidak Bapak Ibu? Mendisiplinkan anak tanpa memberikan ancaman maupun hukuman. Kira-kira bisa tidak? Bisa ya? Bisa. Ini, untuk tujuan disiplin positif, ini ada 3 ya. Yang pertama untuk membentuk pribadi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian yang kedua, ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik seperti tadi yang saya katakan, contohnya dalam pembuatan keyakinan kelas seperti itu. Kemudian yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Karena apa? Itu tadi, ketika motivasi itu sudah berasal dari dalam diri si anak, itu mereka itu sudah tidak mengharapkan yang namanya tidak mengharapkan yang namanya pujian atau hadiah. Bahkan alasan mereka pun juga bukan karena semata-mata hanya untuk menghindari suatu hukuman atau kritik seperti itu. Kemudian yang ketiga, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Seperti itu. Jadi disiplin positif ini kita menanamkan nilai-nilai, kita menanamkan nilai-nilai kebajikan itu tadi supaya si anak ini tadi menghargai nilai-nilai yang mereka miliki seperti itu. Kemudian untuk nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kalau sesuai dengan ini ya, sesuai dengan kurikulum merdeka yang saat ini ya, itu yang sudah digaung-gaungkan itu ada yang namanya nilai kebajikan itu yang dikenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Di mana nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, kemudian yang ketiga itu gotong royong, kemudian ada mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang harus ditanamkan kepada setiap anak yang ada di Indonesia seperti itu. Mungkin kalau yang di SD, di TK itu sampai dibuat lagu itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu semuanya juga sudah pernah mendengar ya. Yang profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa. Sudah pernah mendengar Pak Cahya? Baru saja. Tidak pernah. Mungkin yang putra-putrinya SD atau TK sering mendengar itu gitu ya. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri. Saya juga kurang hafal ini ya. Kreatif, bernalar kritis. Saya lupa. Kayaknya nadanya itu loh, delman
naik delman istimewa itu loh. Nadanya itu. Tuhan yang esa dan berakhlak mulia gitu kan. Gitu. Kemudian selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Tadi cara mendisiplinkan anak tanpa suatu ancaman dan hukuman gitu ya atau pujian. Itu nanti dengan teori ini motivasi dan restitusi nanti. Yang pertama yaitu teori motivasi perilaku manusia. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa setiap perilaku itu pasti memiliki yang namanya tujuan. Nah, di sini dalam teori motivasi perilaku manusia, ini diuraikan menjadi beberapa ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dalam hal ini, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Jika seperti itu, maka ini menunjukkan bahwa perilaku tersebut merupakan motivasi eksternal karena berasal dari luar diri si anak. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Dari sini maka akan muncul pertanyaan, sebuah pertanyaan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini masih sama ya. Ini masih sama. Jadi ini merupakan motivasi eksternal atau eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari sini akan muncul suatu pertanyaan, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Ketika seseorang atau seorang anak memiliki sikap yang seperti ini, itu tandanya berarti si anak tersebut telah memiliki motivasi internal, Karena motivasi tersebut berarti sudah dari dalam diri si anak tersebut. Kita akan bahas lebih lanjut. Ini. Sebelumnya, saya ingin bertanya Bapak Ibu. Untuk kalimat yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu semuanya, hal tersebut merupakan contoh hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku berupa kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Sepakat ya, hukuman. Ya, benar sekali itu merupakan contoh hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Apa Bapak Ibu? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Diminta push up karena tidak menggunakan masker. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, benar sekali. Untuk yang ini itu contoh dari konsekuensi. Kemudian selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Sepakat ya, konsekuensi. Ya, benar sekali. Kemudian selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Hukuman atau konsekuensi?
Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Konsekuensi. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi karena terlambat 10 menit. Konsekuensi. Hukuman apa konsekuensi? Jawabannya ini adalah contoh dari konsekuensi. Karena lari mengelilingi lapangan basket ini kan merupakan pelajaran PJOK sendiri itu Bapak Ibu. Berbeda lagi ketika saya misalnya sebagai guru pendidikan Pancasila, kemudian ada siswa yang terlambat masuk kelas saya, kemudian saya minta untuk mengelilingi halaman misalnya, itu maka menjadi hukuman, bukan konsekuensi lagi. Seperti itu. Jadi ketika itu masih sesuai dengan bidang mapelnya, maka itu adalah konsekuensi. Seperti itu. Bisa dimengerti nggih Bapak Ibu? Atau masih bingung? Sudah ya? Nanti kita bahas lagi. Di belakang ada materinya. Nah, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi tadi ya. Untuk hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi. Sedangkan konsekuensi merupakan sesuatu yang harus terjadi sebagai suatu akibat karena kita melalaikan apa yang menjadi kewajiban kita, seperti itu. Itu adalah konsekuensi. Kemudian membuat anak sakit, untuk hukuman ya, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk waktu yang lama. Seperti tadi yang saya gambarkan di awal tadi, misalnya katakanlah pada mapel tertentu ya, karena seorang anak tidak mengerjakan tugas, maka si guru langsung mengata-ngatai anaknya, seperti itu. Itu yang ada bukan anaknya itu patuh kepada gurunya, tetapi justru sebaliknya, si anak ini hanya terpaksa saja gitu. Si anak ini hanya melaksanakan kedisiplinan itu hanya karena terpaksa, karena tidak mau dikata-katai oleh gurunya itu tadi, kan seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada anak akan membenci kedisiplinan. Karena menganggap kedisiplinan itu sebagai suatu pemaksaan seperti itu. Kemudian, nah ini ada paksaan. Kemudian selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ada yang banyak ditemukan di di berita-berita yang belum lama ini ya. Ada seorang dokter yang bunuh diri mengakhiri hidupnya dikarenakan apa? Aturan-aturan yang diberikan oleh seniornya, kan seperti itu. Jadi itu bisa menimbulkan si seseorang itu untuk menyakiti dirinya sendiri, seperti itu. Kemudian selanjutnya, ciri hukuman selanjutnya itu konsep diri yang buruk. Karena itu tadi ya, seseorang itu, hukuman itu hanya akan membuat seseorang itu merasa minder, merasa sakit hati, seperti itu. Kemudian selanjutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi mereka itu memilih untuk berbohong. Karena apa? Karena itu tadi, takut dengan ancaman, takut dengan hukuman yang diberikan oleh orang lain, kan seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Seperti contohnya tadi, mungkin ada yang mengata-ngatai dengan kata-kata yang kasar, mungkin kamu bodoh sekali, bla 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 bla, misalnya seperti itu. Itu merupakan contoh yang sudah tidak sepantasnya kita contoh, seperti itu ya Bapak Ibu. Contoh yang tidak sepantasnya kita contoh gitu kan. Kemudian untuk konsekuensi tadi, sesuatu yang harus terjadi karena sebagai sebagai sebab akibat dari apa yang telah kita lakukan. Contohnya tadi, ketika kita merobek catatan
teman, maka kita harus menggantinya, misalnya seperti itu. Kemudian, yang kedua itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau tadi hukuman dalam jangka waktu lama, konsekuensi ini akan menimbulkan perasaan tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Lah terus apa ini bagusnya? Hukuman salah, konsekuensi juga kurang tepat. Nanti akan kita bahas untuk lebih lanjut nanti. Selanjutnya saja. Ini, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam kesempatan ini kita akan membahas program disiplin positif yang dinamakan dengan restitusi. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan di awal tadi, cara mendisiplinkan anak tanpa suatu ancaman, tanpa suatu hukuman, itu yaitu dengan melaksanakan restitusi. Restitusi, mungkin dari Bapak Ibu semuanya juga sudah tidak asing ya dengan istilah ini. Ini, dalam restitusi ini diklasifikasikan menjadi ada identitas gagal, ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Dalam identitas gagal ini contohnya yaitu hukuman. Hukuman itu merupakan pembentuk identitas yang gagal. Kemudian untuk identitas yang sukses atau disiplin itu dibedakan menjadi dua atau diklasifikasikan menjadi dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Kalau tadi sudah ada konsekuensi, gambarannya, ciri-cirinya, ini ada restitusi. Restitusi ini merupakan bentuk sempurna dari budaya positif, merupakan salah satu bentuk sempurna dari adanya budaya positif itu tadi. Langsung saja. Ini. Dari tadi ngomong restitusi, ada yang menganggap restitusi itu adalah ada yang menganggap restitusi adalah hal-hal yang berbau negatif. Yang menimbulkan sesuatu yang positif. Di sini kita bukan berbicara mengenai itu ya Bapak Ibu. Jadi restitusi di sini itu yaitu mengenai proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini merupakan pendapat dari Gosen. Ya, jadi restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ingin menjadi orang yang seperti apa diri saya. Seperti itu. Ketika seorang murid sudah memiliki situasi semacam itu, otomatis si murid tersebut itu akan akan melaksanakan kedisiplinan itu secara sukarela ya, tanpa ada paksaan, tanpa karena takut dihukum, karena takut dicaci maki dan sebagainya. Tapi memang karena si murid tersebut pengen menunjukkan inilah diri saya yang terbaik, versi saya yang terbaik seperti itu. Itu adalah tujuan dari restitusi. Kemudian ini ada 9 ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu tadi. Jadi mereka akan memiliki pertanyaan, akan menjadi seperti apa diri saya di masa depan, seperti itu. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga yaitu tawaran, bukan sebuah paksaan. Karena berasal dari dalam dirinya. Bukan dari orang lain, bukan dari guru ataupun kepala sekolah ataupun siapapun itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi alasannya apa gitu?
Alasannya apa? Setelah mereka tahu alasannya apa, maka mereka akan berpikir bagaimana caranya untuk untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian setelah itu mereka akan berpikir akan seperti apa mereka ke depannya, seperti itu. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi restitusi ini lebih ke karakter dari anak itu sendiri. Karakter yang seperti apa? Karakter yang karakter yang itu tadi ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang telah digaungkan dalam kurikulum Merdeka saat ini, seperti itu. Kemudian yang ke-8 yaitu restitusi fokus pada solusi. Jadi dalam restitusi ini tidak lagi membahas mengenai kenapa gitu, kenapa kamu melakukan ini berulang-ulang, seperti itu sudah tidak, tapi fokus kepada solusinya. Bagaimana supaya kamu tidak melakukan kesalahan tersebut, seperti itu. Kemudian yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya yaitu mengembalikan, katakanlah misalnya ada seorang anak yang setiap hari bolos misalnya. Maka kita bisa memberikan pendekatan-pendekatan gitu. Pendekatan-pendekatan khusus tentunya. Nanti kita bahas pada segitiga restitusi, ada nanti kita ya. Ini saya lanjutkan saja. Keyakinan kelas, seperti tadi yang sudah saya bahas sedikit di depan tadi. Pentingnya keyakinan kelas, apa pentingnya keyakinan kelas gitu kan. Sebenarnya kalau kita melihat hasilnya, itu keyakinan kelas dengan tata tertib itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Untuk hasilnya. Hanya saja kalau tata tertib sekolah misalnya, atau tata tertib kelas misalnya, itu kan sudah ada gitu. Jadi anak itu tidak ikut membuat, tidak ikut berpartisipasi dalam menentukan aturan-aturan yang harus mereka lakukan. Namun pada keyakinan kelas, ini si anak itu ikut terlibat langsung. Jadi anak itu menyampaikan apa yang ingin disepakati, seperti itu. Kemudian kemudian gurunya itu memfasilitasi si anak itu tadi dalam pembentukan keyakinan kelas, seperti itu. Kemudian di sini, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk menjawab ini, kita harus tahu dulu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Makanya keyakinan itu tadi merupakan hasil kesepakatan yang dibuat oleh siswa itu tadi, dengan difasilitasi oleh guru. Dengan demikian, karena itu yang membuat mereka, maka mereka kan mau tidak mau mereka sudah yakin gitu kan. Itu keyakinan saya gitu kan. Mereka akan lebih merasa memiliki gitu. Berbeda dengan peraturan sekolah atau peraturan tata tertib, maaf. Kalau tata tertib itu kan sudah dibentuk dan anak harus mengikuti. Tanpa si anak itu ikut dalam perumusan tata tertib itu tadi. Seperti itu. Kemudian ini terlihat nggak ya ini ya? Di sini. Ini pemilihan warna ya, ini udah template. Jadi yang pink ini merupakan peraturan kelas. Peraturan kelas ini tadi kemudian dikembangkan menjadi keyakinan kelas.
Karena itu tadi peraturan kelas itu kan bersama-sama, guru bersama-sama dengan siswa. Misalnya, keyakinan apa yang akan kita misal dengan siswa ya ini ya. Keyakinan apa yang akan kita laksanakan? Misalnya untuk kelas misalnya 10 akuntansi misalnya. Maka nanti si anak-anak ini akan menyampaikan keinginannya, keyakinan seperti apa yang mereka yakini, nilai-nilai yang mereka yakini bagus, nilai-nilai yang mereka yakini benar atau positif. Mungkin dari mereka akan menyampaikan usulannya. Datang tepat waktu, jam pukul 7 atau misalnya ada juga yang mungkin membuat keyakinan kelas itu jadi tidak hanya untuk siswanya saja Bapak Ibu, tapi bisa juga untuk gurunya seperti itu. Mungkin ada kalau mereka lebih aktif gitu ya. Mungkin mereka juga akan menyampaikan, guru juga harus datang tepat waktu atau mungkin guru maksimal terlambat ke kelas 10 menit misalnya. Bukan 10 jam ya Bapak Ibu. Kalau 10 jam nanti nyampe kelas sudah habis siswanya. Oh ya. Ya nanti akan saya restitusi itu. Baik, jadi dari sini, dari peraturan yang dibuat bersama ini tadi, ya jadi dari peraturan-peraturan yang dibuat bersama tadi, itu tadi, jadi yang namanya keyakinan kelas atau peraturan kelas itu tidak hanya pada muridnya saja, tidak hanya pada siswanya saja, tetapi juga bisa ke gurunya, maksudnya guru mapel gitu kan. Guru mapel harus datang maksimal terlambat 10 menit misalnya. Jika tidak 10 menit maka dilarang mengajar misalnya. Senang pasti ya. Mungkin ya menghadap kepala sekolah gitu ya. Bisa juga itu. Dan kita juga harus siap sebagai guru seperti itu Bapak Ibu guru. Ketika itu, ya iya. Sedikit curhat juga seperti itu kemarin ya. Jadi dari peraturan ini tadi, ketika sudah disampaikan, ketika sudah disepakati, maka mau tidak mau ya tidak hanya murid yang harus menjalankan gitu, tetapi juga gurunya juga harus demikian seperti itu. Apalagi guru itu harus memberikan contoh yang baik kepada muridnya seperti itu. Iya, demi terciptanya iklim belajar yang aman, kondusif, gitu, nyaman gitu. Kemudian tadi ya, setelah disepakati kemudian itu akan menjadi keyakinan kelas yang disepakati bersama, kemudian akan dilaksanakan secara bersama-sama seperti itu. Kemudian dari keyakinan kelas ini tadi ya, ini akan menciptakan yang namanya lingkungan yang positif. Karena masing-masing dari anggotanya itu sudah memiliki nilai-nilai ini tadi, sudah menjalankan nilai-nilai ini tadi. Iya. Karena ini tadi keyakinan kelas ini tadi kan dibuat dari siswa sendiri, jadi keinginan dari siswa sendiri, maka ini akan sudah menjadi otomatis ya. Ini menjadi motivasi internal. Dengan demikian ketika siswa-siswanya sudah memiliki nilai-nilai positif dalam dirinya, maka sangat tidak mustahil untuk memiliki lingkungan yang positif. Dari lingkungan yang positif ini, ketika semuanya sudah masing-masing murid, masing-masing tidak hanya murid ya, gurunya juga memiliki mampu menciptakan lingkungan yang positif ini tadi. Ketika dilaksanakan terus-menerus, maka ini akan menjadi yang namanya budaya positif. Karena kalau hanya dilakukan sehari, 2 hari, 3 hari, itu tidak bisa dikatakan sebagai budaya. Seperti itu. Di sini, nah, ada peraturan, maaf. Ini ada peraturan dan keyakinan kelas. Tadi ya, ada yang untuk yang background warna hijau dan warna putih. Dari peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini contohnya. Kalimat peraturan.
Kemudian dalam keyakinan kelas dari selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Di sini ada keyakinan yang namanya tanggung jawab. Kemudian yang kedua, bentuk peraturan dilarang mengganggu orang lain. Maka keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain. Kemudian yang ketiga, dilarang melakukan kekerasan. Maka keyakinan kelasnya yaitu mengenai keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian yang keempat, bergantian atau menunggu giliran. Budayakan antri. Maka keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain atau bersabar, mengajarkan nilai kesabaran. Kemudian yang ini terakhir dari peraturan, jangan berlari di kelas atau koridor. Maka nilai keyakinan kelas yaitu keselamatan atau keamanan. Seperti itu. Selanjutnya, kita ke materi selanjutnya yaitu mengenai kebutuhan dasar atau kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu diklasifikasikan menjadi 5. Ada belonging. Ini gimana ya ini yang membacanya ya? Belonging. Saling membutuhkan. Kasih sayang maksudnya. Iya, kasih sayang. Kemudian ada power. Iya, atau kekuatan gitu kan. Kemudian ada freedom, kebebasan. Kemudian ada fun, iya, kesenangan. Kemudian ada survival, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini ada posisi kontrol guru berkaitan dengan tadi 5 kebutuhan dasar manusia itu tadi. Juga ada 5 kontrol posisi guru. Itu apa itu? Terlihat enggak ini? Padahal ini sudah saya buat putih loh ini. Untuk enggak merah ini ya. Yang pertama yaitu nih, untuk motivasi. Motivasi. Kemudian di sini ada identitas gagal, kontrol dari luar. Kemudian ada identitas berhasil atau sukses. Itu kontrol dari luar juga, identitas berhasil atau sukses kontrol dari diri, dari dalam diri atau internal seperti itu. Kemudian untuk 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama itu adalah penghukum. Penghukum. Contohnya, guru berbuat misalnya ini, menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian ada menyakiti, kemudian ada menyindir. Tadi ya ada yang berbicara kasar, tapi bukan di sekolah ini ya. Kita melihat itu loh di sosial media ya Bapak Ibu, itu kan ya. Di negara tetangga ya. Kemudian guru berkata, contoh perkataannya mungkin ya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan kamu, gitu kan. Kemudian langsung saja ya Bapak Ibu ya. Kemudian 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Kemudian yang kedua yaitu pembuat orang merasa bersalah. Jadi kalau penghukum misalnya
Contohnya seperti ini. Hei, awas kamu kalau tidak mentaati tata tertib saya misalnya. Awas kamu kalau terlambat di jam pelajaran saya misalnya. Itu adalah contoh kalimat sebagai posisi penghukum. Kamu harus mengelilingi lapangan 10 kali misalnya. Sebagai guru, misalnya saya sebagai guru umum ya, mapel umum gitu kan. Bukan PJOK gitu kan. Kemudian kalau PJOK karena itu akan menjadi konsekuensi, tapi berbeda dengan saya yang sebagai guru mapel umum gitu kan. Maka itu akan menjadi sebuah hukuman seperti itu. Oh, saya guru pendidikan Pancasila, Bapak. Kemudian ada posisi kontrol yang kedua, ini pembuat orang merasa bersalah. Biasanya posisi pembuat orang merasa bersalah ini biasanya kalau penghukum kan pasti ya kata-katanya itu pasti kasar gitu. Iya, menyakiti gitu, langsung jelek gitu ya. Hei kamu, hei dasar orang bodoh misalnya seperti itu. Hanya gara-gara tidak mengerjakan tugas. Oh itu terlalu kasar loh. Misalnya seperti itu. Itu tadi untuk yang penghukum. Pasti nadanya itu tinggi. Kemudian untuk pembuat orang merasa bersalah, ini biasanya seseorang atau seseorang yang berada pada posisi kontrol ini, biasanya itu kata-katanya itu lebih halus biasanya. Seharusnya kan ibu sudah bilang, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Itu pembuat orang merasa bersalah. Jadi dengan yang dikatakan oleh gurunya, itu si anak itu tadi bukannya kok malah mereka itu memiliki kesadaran yang positif gitu ya, tetapi justru malah si anak itu merasa bersalah gitu. Minder ya. Itu akan menimbulkan sikap yang minder gitu. Kemudian yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Nah ini jujur saja, sebelum saya memperoleh materi ini saya juga sebenarnya berada pada posisi teman ini. Posisi teman ini, mereka akan bertindak sebagai seorang teman supaya si anak ini tadi mau bersikap disiplin. Contoh yang digunakan biasanya Gila gitu. Sama muridnya gimana? Maksudnya sama ya. Itu contohnya seperti itu. Jadi misalnya, hei Besti gitu misalnya ini ya. Hei Besti, kamu nggak boleh seperti itu ya. Ini kan belum jam istirahat, kenapa kalian sudah istirahat? Besok nggak boleh ya seperti itu. Itu merupakan contoh dari posisi kontrol sebagai seorang teman. Yang ada apa Bapak Ibu? Yang ada si muridnya gimana? Malah mereka akan menganggap bahwa gurunya itu sebagai teman, maka mereka lupa bahwa mereka itu harus menghormati kan seperti itu. Kembali ke poin sebelumnya tadi. Iya. Guru dan murid saling menyayangi. Enggak, kembali ke kontrol diri. Iya. Si anak ini tadi justru malah akan menjadi melunjakkan seperti itu ya. Iya. Jadi mereka itu malah merasa, halah sama Pak ini aja, sama Pak ini paling juga nggak dihukum, paling cuma dikasih tahu gini misalnya. Jadi itu tidak akan menimbulkan yang namanya motivasi intrinsik, internal maaf. Gitu. Itu sebagai posisi kontrol sebagai seorang teman. Kemudian selanjutnya yaitu pemantau. Pemantau. Iya. Sebagai pemantau. Pemantau di sini itu guru itu bertindak sebagai sudah mulai memberikan pendekatan. Bertanya alasan, misal ada anak yang
misalnya bolos pada saat jam pelajaran misalnya, atau misalnya terlambat datang sekolah gitu ya. Biasanya posisi pemantau ini sudah menanyakan dulu, kenapa? Ada apa alasannya seperti itu? Besok jangan diulangin ya gitu. Jadi di sini ada pantauan gitu ya. Besok Ibu lihat ya, semoga besok kamu jangan terlambat lagi ya, misalnya seperti itu. Jadi ada pantauan supaya si anak ini tadi mau untuk berubah gitu kan, memperbaiki diri seperti itu. Sebenarnya untuk posisi pemantau ini dan tadi ya teman tadi itu sebenarnya ini juga sudah masuk ke dalam identitas yang sukses sebenarnya. Hanya saja kalau untuk sebagai teman itu tadi dampaknya kepada anak itu malah flashbacknya itu akan menjadi tidak bagus gitu kan. Mereka akan lupa diri gitu. Nah iya di sini. Mereka akan lupa bahwa oh itu gurunya, di mana guru itu harus mereka hormati gitu. Kemudian untuk posisi pemantau, ini sebenarnya juga sudah bagus gitu ya. Hanya saja ini kan si anak itu solusinya seperti apa, itu kan masih ditentukan oleh guru. Besok jangan datang terlambat lagi ya. Besok bangunnya jangan kesiangan ya gitu. Jadi bukan dari anak sendiri yang memunculkan solusi itu, tetapi solusinya itu diberikan oleh guru gitu. Contoh misalnya tadi, si ada anak yang membolos pada saat jam pelajaran. Si gurunya ini kan kalau posisi pemantau itu akan lebih memberikan sarannya gitu. Iya, nanti jangan gini lagi ya, kalau istirahat itu ya nunggu bel jam istirahat dulu misalnya kayak gitu. Nanti Ibu lihat ya seperti itu misalnya. Kemarin skornya berapa? Itu kan menghitung sama mengukur. Iya. Iya. Kalau terlambat hubungannya apa? Nah, iya seperti itu contoh. Saya itu kalau guru Gitu. POV. POV. Kemudian iya, pemantau. Jadi lebih ke memantau perkembangan anak setelah didisiplinkan itu tadi. Tetapi solusinya itu berasal dari guru gitu. Kemudian ini yang terakhir. Ini adalah sebagai manajer. Kita tahu ya, kalau manajer itu pasti apa? Kerjaannya apa Bapak Ibu? Mengatur. Memanajemen, mengatur. Iya, mengatur ya. Iya. Bukan suka ngatur ya. Tapi lebih ke iya. Tapi ini maksudnya manajemen ini bukan manajemen mengatur siswanya, tetapi lebih ke bersikap untuk gimana ya? Menanamkan kepada siswanya untuk dapat memanajemen dirinya sendiri. Seperti itu. Bukan kok gurunya yang memanajemen siswa gitu. Tetapi lebih ke menanamkan nilai-nilai kepada siswanya supaya mampu memanajemen dirinya sendiri gitu. Ya. Contohnya misalnya ada anak yang bolos sekolah misalnya. Maka si guru ini tadi bisa menanyakan, ya kenapa kamu kok apa yang kamu kenapa gitu kan. Misalnya seperti itu. Jadi di sini guru juga menanyakan apa yang keyakinan kelas apa yang kamu langgar jika kamu berbuat seperti itu gitu kan. Kemudian setelah itu siswa harus tahu akan menjadi manusia yang seperti apa ke depannya gitu kan. Jadi solusi itu bukan dari gurunya, melainkan guru itu hanya memberi acuan gitu ya, memberi stimulus gitu. Kemudian siswa sendiri yang akan menentukan supaya saya tidak bolos apa, mungkin saya bolos karena saya malas, gurunya cuma menerangkannya begitu-begitu saja misalnya. Curhat ini ya. Metodenya ceramah terus, jadi saya ngantuk Bu misalnya kayak gitu. Jadi siswa itu harus ditanamkan supaya kamu tidak seperti itu seperti apa gitu kan. Mungkin nanti akan
diberikan apa namanya, akan di apa ya namanya, di ada mungkin nanti akan ada apa ya namanya, kepada gurunya itu, oh mungkin karena ini si anak ini mungkin karena banyak gitu ya. Kalau cuma satu mungkin menyalahkan gurunya, "Ah, karena gurunya monoton sekali Bu," misalnya. Misalnya seperti itu. Tapi ya itu salah juga ya. Mungkin karena gini, oh karena gurunya itu menerangkannya dengan metode ceramah, jadi sayanya mengantuk, membosankan sekali, makanya saya bolos istirahat duluan misalnya. Nah, dari situ kan ditanya, supaya kamu tidak seperti itu, kamu harus bagaimana gitu. Oh, mungkin gurunya juga harus menerapkan metode-metode yang lebih interaktif misalnya. Gitu. Nanti itu juga akan bisa menjadi masukan juga kepada gurunya gitu ya. Tetapi dengan catatan kalau seperti itu kasusnya, mungkin dilihat dulu ya, berapa persennya. Jangan-jangan si anak cuma mengada-ngada kan seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi posisi manajer ini itu akan membuat si anak ini kenali gitu ya. Seperti apa saya ke depannya, akan menjadi manusia seperti apa saya ke depannya, seperti itu. Jadi dianggap untuk 5 posisi kontrol, dari kelima posisi kontrol ini dianggap yang paling sempurna atau yang paling bagus atau yang paling baik gitu ya. Itu adalah posisi manajer. Karena dari posisi manajer ini bisa menimbulkan motivasi internal dari diri anak itu sendiri, ya, dari siswa itu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, ini ada pernyataan. Nanti Bapak Ibu yang menjawab kira-kira siapa yang menyatakan dari 5 posisi kontrol tadi, Bapak Ibu. Dari 5 posisi kontrol tadi. Ada apa aja tadi? Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, sama iya, manajer. Itu Mrs. PMM kita. Gak apa-apa, punyanya biar kita diupload kan di PMM. Tenang, nanti ini juga diupload ke YouTube. Yang pertama, jangan lupa subscribe ya gitu. Pernyataan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Ini semua yang mengatakan guru Pak Cahaya. Ya, posisinya di apa? Dari 5 posisi kontrol tadi. Iya, benar sekali. Jadi ini dari si pembuat merasa bersalah. Karena dari sini saya kecewa sekali dengan kamu gitu kan. Maka si anak jadi merasa minder gitu kan. Jadi saya jadi nggak enak ini dengan Pak Nanang misalnya. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum apa merasa bersalah? Apa? Ini apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah menghardik. Ini adalah posisi sebagai penghukum. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Iya, pengalaman pribadi ya ini ya. Apa sih? Gitu. Jadi, ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Ini merupakan posisi kontrol, yaitu apa? Sebagai teman. Benar sekali, sebagai teman. Ternyata kita juga tidak boleh seperti itu, Bapak Ibu. Padahal biasanya kita juga seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini misalnya ibu guru TK atau PAUD gitu ya.
Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini merupakan contoh dari posisi kontrol yang apa, Bapak Ibu? Posisi kontrol yang apa, Bapak Ibu? Sebagai pemantau, benar sekali. Karena akan dipantau kan, mendapatkan bintang. Kalau kamu melakukan ini, maka nanti kamu akan dapat bintang gitu. Kalau kamu senyum nanti bintangnya 1 gitu kan. Kalau kamu bisa diem memperhatikan ibu, nanti kamu dapat bintang 3 misalnya. Saya nggak kelihatan. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Terakhir. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini merupakan contoh dari posisi kontrol manajer. Karena dari sini maka apa? Siswa akan menggali potensi dalam dirinya. Sehingga ini akan menjadi motivasi internal dari diri siswa itu sendiri. Seperti itu, Bapak Ibu. Enggak, ini ternyata benar gitu kan. Dapat 100 ya Bapak Ibu ya. Nanti di belakang Bapak Ibu. Selanjutnya ini Bapak Ibu. Ini adalah materi kita yang terakhir. Eksplorasi konsep dari segitiga restitusi. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai restitusi, gitu ya, dari budaya positif itu tadi ya. Di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi, Bapak Ibu. Jadi, kenapa kok dikatakan segitiga restitusi ini ya? Segitiga restitusi. Jadi, segitiga restitusi ini adalah cara kita mendisiplinkan anak tanpa harus memberikan hukuman atau ancaman. Apa yang bisa dilakukan? Jadi, segitiga restitusi ini terdiri dari 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Maksudnya kebutuhan anak atau kebutuhan murid seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu ya. Gitu. Misal, katakanlah untuk yang pertama, misal katakanlah kita mengambil contoh kasus apa ya Bapak Ibu? Yang sering masalah-masalah yang mungkin sering kita temukan di sekolahan kita ya, mungkin pada saat PSG itu ya, PKL ya. Ada anak yang membolos misalnya. Membolos tidak masuk gitu ya. Tidak masuk PKL kan seperti itu. Ya. Sampai 1 minggu misalnya, jangan sampai akhir Pak, nanti nggak jadi PKL Pak. Misal katakanlah ya, awalnya si anak ini rajin gitu kan. Tapi baru 2 minggu misalnya, si anak ini tiba-tiba menghilang dari peredaran gitu kan. Si anak ini bolos tanpa ada keterangan gitu kan. Jika ditanya, pasti anak ini jawabnya, malas gitu kan. Cuma gitu-gitu aja misalnya kayak gitu. Misalnya seperti itu. Maka yang bisa dilakukan, misalnya sebagai guru BK misalnya gitu kan. Atau mungkin dari pembimbingnya gitu kan. Mungkin bisa melakukan pendekatan-pendekatan gitu. Mungkin pertama si anak ini bisa dipanggil. Ditanya dulu. Kenapa gitu kan? Kenapa kamu tidak sering membolos PKL misalnya seperti itu? Maka si anak ini mungkin akan menjawab kan. Apakah cuma seperti itu alasannya kan seperti itu. Si anak ini jadi kita itu menggali gitu.
Pada posisi menstabilkan identitas ini kita menggali dulu. Mungkin si anak akan merasa, saya merasa bosan Bu, karena di tempat kerja mungkin banyak ya yang saya cuma disuruh membuat minuman misalnya. Setiap hari saya cuma disuruh membuat minum, setiap hari saya cuma disuruh menyapu misalnya. Nah, pada posisi menstabilkan identitas, ini kita sebagai guru itu kita bisa memberikan, oh iya saya tahu, kalau memang seperti itu, iya sih, itu memang membosankan misalnya seperti itu. Jadi kita lebih ke masuk ke dunia anak gitu. Jadi lebih ke menempatkan diri gitu kan. Menenangkan si anak gitu kan. Iya Ibu tahu, itu pasti akan membosankan kalau tiap hari kita hanya disuruh untuk membuat minum atau untuk menyapu seperti itu misalnya. Kalimatnya nggak boleh gini ya, nggak apa-apa. Nggak cuma kamu tok sih bolos. Nggak boleh gitu ya. Itu sudah beda cerita Pak kalau seperti itu Pak. Nah, di sini. Atau bisa juga kita menyampaikan gini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Termasuk juga kamu misalnya seperti itu. Ibu juga kadang juga sering melakukan kesalahan misalnya seperti itu. Jadi lebih ke menstabilkan emosi anak. Gitu. Supaya apa si anak ini tidak minder gitu kan. Tidak merasa bersalah gitu kan. Kemudian setelah demikian, maka langkah selanjutnya yaitu dengan melakukan validasi kebutuhan. Dari validasi kebutuhan, ini dari sini, kamu tentu kalimat yang bisa disampaikan misalnya kayak gini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apa? Kenapa kamu kok melakukan seperti itu? Padahal ibu tahu kamu kan anak yang pintar misalnya seperti itu. Kamu anak yang rajin misalnya seperti itu. Apa yang sebenarnya terjadi seperti itu. Jadi kita lebih menggali alasan si anak kenapa kok melakukan membolos itu tadi kan seperti itu. Kemudian setelah itu bisa juga kita menyampaikan pertanyaan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan misalnya? Bagaimana kamu supaya kamu tidak seperti itu misalnya seperti itu. Mungkin dengan si anak mungkin akan menjawab, saya ingin di PKL itu saya ingin memperoleh pengalaman Bu. Jadi tidak hanya membuat kopi atau teh atau ya mendapatkan ilmu gitu kan. Tidak hanya sekedar membuat minuman atau disuruh menyapu setiap hari seperti itu mungkin. Jadi si anak juga akan menggali alasannya. Apa yang saya inginkan ketika saya seperti ini, apa yang saya inginkan supaya saya tidak mengulangi kesalahan itu kan seperti itu. Setelah gitu, kemudian langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan dirinya apa? Akan menjadi manusia yang seperti apa kamu ke depannya kan seperti itu. Atau bisa juga dengan menyampaikan kalimat misalnya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati misalnya. Kita harus disiplin, kita harus rajin misalnya seperti itu. Kemudian bisa juga kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ke depannya gitu kan. Kalau kamu tetap seperti ini gitu kan. Maka si anak ini akan menggali, oh iya saya akan menjadi seperti apa. Kalau saya membolos terus, itu kan yang rugi siapa? Pasti si anak akan berpikiran demikian kan seperti itu. Nah, inilah langkah-langkah inilah yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Apakah dalam pelaksanaannya ini harus urut? Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apakah dalam pelaksanaannya itu harus urut seperti ini? Tidak. Jadi bisa insidental ya Bapak Ibu. Mungkin bisa dengan validasi dulu. Tapi itu memang harus dilakukan semua. Iya. Kalau soal dilakukan semua harus. Jadi ini kalau tidak dilakukan semua ini namanya bukan segitiga restitusi Bapak Ibu seperti itu. Tidak segitiga. Iya. Mungkin nanti jadi jajar genjang gitu. Gitu. Jadi ketiga langkah ini itu tidak harus berurutan. Bisa juga diajak gitu. Tergantung nanti situasinya seperti apa gitu. Kemudian ini, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap
dirinya. Tadi menstabilkan identitas itu tujuannya adalah itu, untuk membuat si anak tersebut yang tadinya merasa gagal kalian tadi ya, otomatis karena tadi ya contohnya memanggil anak yang membolos PKL, maka si anak itu ketika ditanya, otomatis dia itu tahu sebenarnya. Karena saya membolos ini kan seperti itu. Merasa dirinya itu sudah gagal gitu. Nah, fungsi menstabilkan identitas ini adalah untuk itu tadi. Supaya apa? Supaya anak ini memiliki pandangan yang positif terhadap dirinya. Makanya tadi contohnya itu kita bisa mungkin setiap menanamkan pertanyaan itu tadi, menanyakan kalimat mungkin setiap orang itu ya setiap orang itu pasti memiliki kesalahan gitu kan. Atau itu hal yang lumrah gitu kan. Mungkin kalau saya di posisi kamu saya juga akan bosan misalnya seperti itu gitu tadi. Untuk contoh-contoh perkataannya ini ya. Ada berbuat salah itu hal yang manusiawi, atau manusia itu tempatnya salah dan lupa gitu kan. Tapi juga jangan salah terus dan lupa terus gitu kan. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna sama gitu kan. Selanjutnya untuk yang validasi kebutuhan ini. Tujuan dari validasi kebutuhan itu adalah membantu siswa tersebut untuk mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi dari dalam dirinya sendiri. Yang tadi ada 5 dasar kebutuhan manusia tadi Bapak Ibu. Mungkin berarti kalau seperti itu misalnya kasusnya adalah si anak itu sering membolos PKL, berarti kan ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Yaitu apa kira-kira Bapak Ibu? Kalau dari yang tadi 5 dasar tadi. Saya bukakan lagi ya. Di atasnya kan ada Bu. Benar. Oh iya ini. Survival ya. Oh iya. Gak kelihatan Pak. Pakai musik bareng. Oh iya ini ada. Apakah itu power, freedom, love and belonging, atau fun, atau survival? Kalau contoh kasusnya adalah membolos pada saat PKL. Kira-kira kebutuhan dasar apa itu tadi, Pak? Kalau yang sudah saya gambarkan tadi. Bagian kan alasannya itu karena si anak itu merasa ya bosan karena hanya disuruh membuat minuman, kopi, teh gitu, menyapu setiap hari gitu kan, pagi, siang, malam. Berarti kan shift Pak, kita kan kerjanya shift gitu. 3 shift kan gitu. Jadi kira-kira kalau kasusnya seperti itu, si anak ini membolos itu karena ingin memenuhi kebutuhan dasar yang mana? Apa? Power, freedom, love and belonging, fun, atau survival? Iya, fun. Gitu ya. Iya. Tidak menyenangkan gitu. Membosankan, menjenuhkan gitu kan. Gitu. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan tadi ya. Langkah yang terakhir. Ini adalah tujuannya untuk melihat kesalahan, kemudian dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang telah diyakini oleh anak. Bisa juga dengan menanyakan keyakinan kelasnya atau keyakinan dirinya seperti itu. Jika kamu tetap seperti ini, maka kedepannya kamu akan menjadi manusia yang seperti apa, kan seperti itu. Atau bisa juga dengan menanyakan apa nilai yang kita percaya di kelas, ini kan terkait dengan keyakinan kelas. Kemudian ada kelas yang ideal itu seperti apa sih? Seperti itu. Jadi kita menggali nilai kebajikan dari dalam diri anak itu tadi gitu kan. Supaya si anak itu tidak melakukan kesalahan yang sama ke depannya. Nah, dari sini mungkin si anak bilang, saya ingin mungkin mendapatkan tugas-tugas yang menantang misalnya seperti itu. Maka dalam hal ini guru pun juga harus bisa mengambil tindakan gitu ya. Mungkin bertemu dengan pembina apa ya namanya? Yang di tempat PKL itu apa namanya?
pembimbing. Pembina ya gimana? Ya mungkin dengan melakukan koordinasi dengan pembimbing yang ada di instansi, gitu kan, berkoordinasi, gitu. Sambil kita pantau gitu ya perkembangannya. Apakah nanti si anak itu setelah diberikan tugas-tugas yang menantang, apakah masih membolos seperti itu. Sang listrik tadi Bu. Lah itu kan menantang, gak bosan juga gitu. Mungkin harus sesuai dengan job desk-nya gitu. Nah. Ya, ini ada intervensi 30 detik. Tapi untuk membacanya saja lebih dari 30 detik. Intervensi 30 detik. Jadi setelah melakukan segitiga restitusi itu tadi, kita bisa melakukan intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali kepada tujuan semula. Atau mengembalikan si murid kepada kelompoknya. Seperti itu. Dengan misalnya dengan, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Kan seperti itu. Apakah kamu ingin memperbaiki diri kamu? Kan seperti itu. Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Gitu kan. Dan selanjutnya. Sampai itu yang terakhir ada, apa yang kamu inginkan? Gitu kan. Kembali lagi kita ke keyakinan kelas. Gitu. Ya, jadi untuk materi kita tentang segitiga restitusi ini adalah mengakhiri session sharing kita dari materi yang sudah saya peroleh dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 11. Mungkin dari Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini kenapa berdiskusi? Nah, itu adalah contoh motivasi yang dari luar. Jadi mengikuti kayak gini kan? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Sudah cukup? Satu Bu. Ya. Itu apakah bisa diterapkan untuk semua siswa? Mungkin saja yang berkebutuhan khusus. Itu yang bagian apa Pak? Semua itu tadi. Oh, yang semua itu tadi. Atau mungkin inklusi tadi. Kalau itu untuk ini tadi yang sudah saya sampaikan mengenai budaya positif, itu sebenarnya bisa diterapkan ke semuanya. Hanya saja kalau untuk yang sekolah inklusi, itu kan ada pendekatannya sendiri Bapak Ibu, ada metodenya sendiri seperti itu kan. Jadi tetap disesuaikan dengan misalnya kan kita tidak mungkin menanamkan yang seperti ini misalnya di dalam mohon maaf mungkin sekolah yang mungkin di sekolah SLB misalnya mungkin yang di tuna bicara mungkin itu kan tidak mungkin kita melaksanakan segitiga restitusi Bapak seperti itu kan. Mungkin di tunarungu juga kan demikian gitu kan. Jadi sebenarnya bisa diterapkan untuk seluruh gitu kan, untuk seluruh murid gitu ya. Baik itu ya tapi treatmentnya kembali ke pendekatannya, mungkin dengan caranya mereka kan seperti itu. Gitu guys. Atau mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada? Iya. Sudah menanyakan. Tapi terima kasih untuk waktunya. Jadi untuk apa yang kita dapatkan hari ini mengenai sharing disiplin ya. Iya, disiplin positif, budaya positif. Karena ini sangat bagus. Apa yang menjadi dapatkan dari mengikuti kegiatan CGP angkatan 11 Wonogiri dan kami semua jadi tahu sebenarnya apa yang disampaikan Bu Erlita tadi sudah kita laksanakan setiap hari Bapak Ibu. Cuma tanpa kita sadari. Dan ternyata apa yang disampaikan, dipaparkan Bu Erlita tadi, yang sudah kita lakukan setiap hari ini, ternyata ada ilmunya, ada kursus dan lain sebagainya. Tadi mengatakan ada motivasi internal, kemudian motivasi eksternal, disiplin, positif, dan juga kontrol diri, dan terakhir itu dengan segitiga restitusi. Mengingat kembali tentang motivasi internal, tadi juga disampaikan bahwa sesuatu yang muncul dari dalam diri kita pecah dengan sendirinya seperti yang disampaikan Bu Ida waktu menjadi pembina upacara itu sangat betul, tidak ada kaitannya dengan
motivasi eksternal. Jadi mau apapun kita mau jadi apa, ketika motivasi itu tumbuh dari dalam diri kita, itu tetap tekad kita bulat. Jadi tidak, misalkan seorang siswa saja punya pacar kemudian termotivasi, oh aku yang aku kudu gini. Nah itu kan karena motivasi eksternal. Ketika putus dari pacarnya, maka akan kembali lagi ke habit awalnya. Akan tapi berbeda ketika motivasi internal itu pecah dari dalam diri kita, Bapak Ibu guru semuanya, itu akan menjadikan sesuatu yang luar biasa. Kaitannya dengan disiplin yang positif, kemudian kontrol diri, dan akan menjadikan lingkungan belajar ini akan semakin kondusif. Akan tetapi, apa yang tadi disampaikan Bu Erlita yang didapatkan dari calon guru penggerak angkatan 11, ini kan tadi juga mengatakan bahwa filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa guru ini bertugas untuk mempertebal karakter yang baik pada siswa-siswinya. Kemudian kita di guru-guru merdeka, kita banyak sekali disebutkan dengan administrasi guru, kemudian masih platform dari PMM itu sendiri. Lalu bagaimana kita bisa memaksimalkan kepada siswa-siswi di seluruh Indonesia ketika kita disibukkan dengan administrasi, kemudian mengisi platform dari PMM, kemudian masih kejar target kerja tayang ini itu. Bagaimana kita bisa maksimal, bagaimana kita bisa optimal untuk menjadikan siswa ini memiliki karakter yang hebat, yang luar biasa ketika seorang guru saja sudah sibuk, sudah capek dengan memikirkan apa itu PMM, administrasi guru, yang konon katanya kita ini berada di kurikulum merdeka, tapi nyatanya merdeka dari mana? Mohon maaf ketika ini nanti ditayangkan di YouTube dan dilihat seluruh Indonesia, ini sebenarnya unek-unek seluruh Bapak Ibu guru, sahabat guru hebat di Indonesia. Karena bagaimana kita mau fokus kepada siswa untuk mencerdaskan siswa dengan mengutamakan karakter adab yang baik, disiplin diri yang baik, tetapi kita masih sana sini reward dan sebagainya. Ketika ada guru yang mengikuti kegiatan ini, pasti ada dampaknya, yaitu siswa tidak optimal, tidak mencapai target yang maksimal untuk mendapatkan ilmu-ilmu dari Bapak Ibu guru. Dan saya sangat yakin di sini ada di sebelum kita ada Pak Sudir, bahwa apa yang kita dapatkan hari ini, saya sangat yakin Pak Sudir ini sudah menguasai tentang disiplin ini. Hanya saja mungkin tidak tahu ternyata itu ada ilmunya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan semoga ini menjadi apa ya, untuk para mungkin pemangku kewenangan ataupun jabatan, mohon untuk kepentingan kembali bagaimana kita bisa maksimal, bagaimana caranya kita fokus ke peserta didik, kepada siswa-siswi ketika kita memiliki beban yang begitu luar biasa. Itu yang kita terima kasih. Siap. Terima kasih untuk Bu Nani atas tanggapannya dan sarannya. Saya ucapkan terima kasih. Untuk menanggapi hal tersebut, gitu ya. Kemarin saya pernah melihat di cuplikan berita ya Bu. Sebenarnya untuk permasalahan tersebut itu memang sudah banyak sekali Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia itu yang mengeluhkan hal yang sama gitu ya. Kita sebagai guru dituntut untuk mendidik gitu kan. Tetapi di sisi lain kita juga diberikan tugas yang tidak main-main seperti itu Bapak. Bahkan dalam memenuhi PMM, dalam mengerjakan PMM, kita juga harus mengikuti seminar, webinar, dan sebagainya. Belum lagi untuk kita, apakah nanti di rumah kita sebagai sebagai orang tua mungkin di rumah yang Bapak Ibu guru yang sudah memiliki anak misalnya. Belum lagi dengan waktu dengan keluarganya. Memang banyak sekali saya menemukan hal-hal yang seperti itu, dan saya juga sering membaca keluhan-keluhan dari Bapak Ibu guru di Indonesia gitu, entah itu di sosial media. Bahkan itu kemarin saya juga pernah melihat itu di berita, itu juga sudah ada yang menyuarakan hal tersebut gitu ya. Namun sampai saat ini memang dari program-program yang diberikan oleh Pak Menteri gitu ya, itu dikembalikan kepada kita gitu. Dengan tujuan itu untuk meningkatkan kompetensi dari guru itu sendiri. Seperti itu. Kemudian berkaitan dengan dengan tugas-tugas yang banyak sekali, dengan kita yang harus mendidik anak, dengan kita yang harus mengerjakan PMM, dengan kita yang harus mengikuti seminar atau webinar gitu. Mungkin kita harus lebih bisa untuk memanajemen waktu kita seperti itu. Karena sebenarnya kalau kita melihat lagi,
sebenarnya program-program yang diberikan oleh pemerintah itu sebenarnya bagus untuk diri kita gitu kan. Mungkin ya memang pada saat kita menjalaninya itu mungkin terasa berat gitu kan ya. Seperti itu kalau menurut pandangan saya gitu. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain yang ingin menyampaikan unek-uneknya, iya, Bu Rofi? Sesi curhat. Berdasarkan pengalaman, saya pernah mengalami anak yang pas PKL itu dia sering masuk dan bolos. Tapi ketika diajak diskusi, dia malah nangis. Jadi dia bidanya nangis, bidanya diam. Nah itu gimana caranya supaya dia itu ngomong? Treatmentnya. Oh, mungkin kalau kasusnya seperti itu ya Bu Rofi, mungkin kita bisa menerapkan tadi ya yang segitiga restitusi. Kita bisa menggunakan pendekatan-pendekatannya tadi mungkin dengan bahasanya yang supaya gimana caranya supaya kita itu tidak menyinggung si anak. Atau mungkin bisa juga dengan misalnya dengan apa ya? Pendekatan pribadi gitu ya. Curhat. Sesi curhat. Kita menggunakan pendekatan pribadi gitu ya. Itu boleh jadi teman tadi. Tetap jangan, Bapak. Tetap jangan, tetap manajer apapun yang terjadi, meskipun kita menggunakan pendekatan pribadi, tetapi kita jangan sampai menggunakan sebagai posisi kontrol teman itu tadi, Bapak. Karena ketika kita sebagai posisi kontrol teman, maka tujuan kita pun untuk membuat si anak ini sadar akan budaya positif itu malah justru akan gagal kembali lagi kan seperti itu. Dan iya, gitu. Gimana Bu Rofi? Tetap nggak bisa. Iya, dari hati ke hati, mungkin berbicara dari hati ke hati gitu kan. Menggunakan pendekatan-pendekatan pribadi, tapi tetap sebagai manajer gitu. Mungkin itu bisa dicoba Bu Rofi. Oh. Jangan sampai. Maksudnya udah lulus, Bu. Oh, sudah lulus gitu. Gimana? Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Baiklah, kalau begitu saya akhiri untuk sesi grup sharing penerapan konsep inti modul budaya positif saya pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali untuk Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir dalam acara saya ini. Semoga apa yang saya tularkan, apa yang saya dapatkan ini yang saya tularkan kepada Bapak Ibu semuanya juga bermanfaat untuk kita ke depannya, supaya kita juga mampu mendidik, menuntun anak sesuai dengan kodratnya gitu ya. Seperti yang telah diamanatkan oleh Bapak Filosofi Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Seperti itu. Baiklah, dengan demikian kita akhiri untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.